Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memberikan tutorial terkait dengan bagaimana cara menggunakan manajer referensi Zotero untuk penulisan karya tulis ilmiah atau artikel. Yang pertama yaitu tutorial terkait dengan cara mengunduh Zotero. Silahkan teman-teman buka Google Chrome, kemudian masuk ke website Zotero, kemudian download Zotero, install, dan silakan dicek di desktop apakah sudah ada Zotero-nya atau belum. Ketika sudah terinstall, maka Zotero-nya akan ada di desktop. Kemudian yang kedua yaitu download terkait dengan Zotero konektornya. Sinkronkan dengan Chrome. Cek di ekstensinya, jika sudah ada Zotero konektor berarti sudah bisa digunakan, berarti sudah terkoneksi. Setelah terinstall, silakan dibuka aplikasi Zotero-nya, kemudian klik Tools, kemudian Add-ons, kemudian Enable. Pastikan Word tidak dalam keadaan dibuka. Setelah itu silakan di restart komputernya dan silakan dibuka Word-nya dan dicek apakah ada Zotero ataukah tidak. Jika sudah ada Zotero berarti installnya sudah terkoneksi dengan Word. Oke, kita langsung saja tutorial praktek dengan cara mengunduh Zotero. Saya stop share terlebih dahulu. Oke, kita tutorial bagaimana cara mengunduh Zotero. Pertama masuk ke Chrome. Maaf, kita masuk ke Chrome. Ketik Zotero. Nah, ini sudah, klik download ya. Setelah itu download Zotero-nya untuk Windows. Kemudian download juga Zotero konektornya. Ketika Zotero konektor sudah terdownload, maka di ekstensi ini akan ada Zotero konektor. Untuk Zotero untuk Windows ini ketika sudah di-download ya, bisa di-download. Saya sudah mendownloadnya, nanti diinstal. Ini ikuti instruksi, klik yes, next, kemudian juga next. Nah, nanti di ini kemudian ini karena saya sudah ada, jadi ini pilihannya upgrade. Oke, jika sudah terinstall, maka akan ada Zotero di sini. Silakan Zotero-nya dibuka. Kemudian klik Tools, Add-on,
Sebentar ya, mohon maaf ini agak. Ini ya, silakan dicek. Kalau di sini tulisannya disable dua-duanya berarti itu sudah enable. Kalau misalkan di sini tulisannya enable berarti posisinya itu lagi disable, jadi harus di-enablekan. Seperti itu ya. Setelah itu silahkan di restart komputernya. Kalau ini sudah posisi enable dua-duanya, berarti di sini tulisannya disable seperti ini, silahkan komputernya di restart. Berarti Zotero kalian itu sudah tersinkron dengan MS Word dan juga dengan Google Chrome. Silakan dibuka, kalau sudah dibuka MS Word-nya. Dicek kalau di sini sudah ada Zotero, berarti itu sudah terinstall. Berarti Zotero-nya itu sudah bisa digunakan. Oke. Yang kedua yaitu terkait dengan ya, bagaimana cara mengoperasikan Zotero. Pertama-tama, silakan dibuka Zotero-nya terlebih dahulu. Kemudian buka Chrome yang sudah tersinkronisasi dengan Zotero Connector tadi, yang teman-teman tadi sudah diinstal, ya sudah terkoneksi dengan Zotero-nya. Kemudian jika sudah, silakan masuk ke website yang hendak kita jadikan referensi. Kemudian diklik eksistensi, kemudian pilih Zotero. Otomatis referensi yang ada di website tersebut akan masuk ke Zotero kita. Periksa penulisan referensi yang sudah kita unduh di Zotero, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, terkait dengan nama penulisnya, besar kecil huruf pada judul, tahun, tempat, dan lain sebagainya. Setelah sudah sesuai, referensi bisa digunakan di Microsoft Word kita. Oke, kita langsung saja praktek atau mencoba simulasi terkait dengan pengoperasian Zotero. Ini ya, kita sudah membuka Zotero-nya. Kita coba masuk ke tutorial Zotero. Ya, ini saya coba membuat folder dengan tutorial Zotero ini. Kemudian kita masuk ke Microsoft Word. Di sini Zotero-nya sudah terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi ada tanda seperti ini dengan Microsoft Word-nya. Coba kita coba untuk masuk terkait dengan undang-undang. Coba saya masuk ke peraturan bpk.go.id. Oke. Oke ya, kemudian ketika kita ingin hendak menjadikan referensi, maka silakan diklik ya ekstensinya, kemudian Zotero konektornya diklik. Oke, ini oke, berarti setelah muncul ini, itu otomatis bahwa referensi tersebut sudah masuk ke Zotero kita. Untuk artikel pun juga sama, untuk jurnal. Kita masuk lewat Scholar. Coba terkait dengan persaingan usaha.
Kita masuk ke salah satu jurnal, ya. Ini, oke. Klik ekstensi, kemudian Zotero Connector. Ya, pendukung persaingan usaha. Coba kita cek di tempat kita. Nah, ini sudah ada otomatis penegakan hukum persaingan usaha. Seperti itu cara mengoperasikan Zotero. Yang perlu teman-teman harus ketahui bahwa terkait dengan cara mengoperasikan Zotero ini, teman-teman harus memeriksa terkait dengan referensi yang sudah kita unduh. Terkait dengan penulisannya itu apakah sudah sesuai atau belum. Di sini ada beberapa standar untuk ketentuan penulisan referensi. Untuk undang-undang dan sejenisnya peraturan perundang-undangan itu silakan pilih statut, kemudian untuk penulisnya jika itu undang-undang, maka nama penulisnya yaitu nama terakhirnya itu Indonesia, kemudian nama pertamanya yaitu Republik. Oke, coba kita praktekkan yang undang-undang tadi yang baru kita tuntut ini. Ini item typo-nya ini itu berarti harus statut, harus disesuaikan statut. Oke. Kemudian judulnya ini harus berarti undang 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 nomor 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oke, kemudian nama penulisnya ini lastnya. Karena ini undang-undang, maka nama penulis terakhirnya yaitu Indonesia. Indonesia. Ini Republik. Seperti ini ya penulisnya. Oke. Kemudian untuk peraturan pemerintah juga sama. Untuk penulisnya itu berarti Indonesia, kemudian nama depannya pemerintah Republik. Begitupun dengan peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota. Kemudian judulnya harus ditulis secara lengkap, jangan menggunakan singkatan. Dan perhatikan besar kecilnya. Kemudian tulis lembaran negara atau lembaran daerah. Untuk lembaran negaranya ini, public law atau istilah ini ditulis kok lembaran negara. Biasanya itu ada di undang-undang itu yang ada di bawah. Kalau sudah nanti jadinya akan seperti ini. Ada lembaran negaranya. Bisa dicek di sini. Ya, bisa dicek di sini. Di undang-undangnya ini diunduh itu sudah ada. Atau di sini kalau di peraturan kita. Lembaran negaranya nomor 99 tahun Lembaran Negara tahun 1999 nomor 33. Seperti itu. Kemudian URL-nya dari mana kita memperolehnya. Kemudian kapan ya? Kapan undang-undang itu diundangkan? Bisa dilihat. Nah, ini 5 Maret 1999. Lembaran kemudian URL-nya dari mana sudah kita diperoleh? Yaitu dari sini. Begitupun dengan aturan-aturan yang lain juga sama. Kemudian untuk penulisan referensi jurnal pun juga demikian. Untuk tipe jurnalnya, yaitu item tipenya itu harus, ini jurnal yang tadi kita unduh, yaitu harus jurnal artikel. Kalau misalkan bukan jurnal artikel, dimungkinkan itu ketika kita masuk ke website ya, ke web resmi jurnalnya, itu masih loading, kemudian sehingga belum bisa dibaca sama ekstensinya, sehingga terkadang tipenya itu tipenya web, belum jurnal artikel.
Seperti itu. Tipenya ketika itu jurnal harus jurnal artikel. Kemudian judul. Pastikan judulnya itu besar kecil hurufnya itu sudah benar. Kemudian penulis dicek saja karena biasanya ini sudah ada volume isu, data, doi-nya, ISSN-nya, kemudian diakses di mana. Kalau sudah ada seperti ini, berarti jurnal yang kita unduh itu berarti referensinya sudah valid. Oke, demikian juga dengan buku. Untuk buku itu item tipenya itu book, kemudian tulis judul secara lengkap, jangan menggunakan singkatan, nama terakhirnya, kemudian nama depannya, penerbit, edisi buku, tempat terbitan, halaman, tahun terbit, ISBN, link terbitan. Untuk buku ini itu biasanya itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ya, kita bisa memasukkan buku itu, misalnya kita punya buku, kita bisa memasukkan secara manual lewat sini. Ini tipenya book. Kemudian ini silakan ditulis judul bukunya, nama penulisnya, kemudian terkait dengan edisi keberapa, ya ini di mana, ini lokasi penerbitnya, ini penerbitnya siapa, kemudian ini tahun, kemudian ISBN-nya apa, itu. Kalau misalkan itu buku e-book teman-teman dari misalkan dari web seperti ini, itu bisa ditambahkan terkait dengan URL-nya. Dari mana kita mengaksesnya. Seperti itu. Begitupun juga dengan putusan. Untuk putusan, item tipenya itu case. Ya. Jadi item tipenya itu case, kemudian putusan itunya terkait dengan putusan apa ditulis, kemudian penulisnya ini ya, penulisnya ini ketika itu yang mengeluarkan itu masuk ranahnya Mahkamah Agung, ditulis saja Mahkamah Agung. Berarti Agung, Mahkamah, Mahkamah. Bila mana itu ternyata produk dari Mahkamah Konstitusi, berarti di sini konstitusi. Seperti itu. Ini terkait dengan pengadilannya ya, misalkan ini Mahkamah Agung. Jadi ini pengadilan negeri, misalkan putusan ini putusannya Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kemudian URL-nya. Jadi URL kita mengaksesnya. Biasanya kita mengaksesnya di direktori putusan Mahkamah Agung. Berarti harus dimasukkan URL-nya. Oke, itu kemudian bagaimanakah cara kita untuk menggunakan referensi yang sudah kita unduh tersebut dimasukkan pada Word. Oke ya. Yang pertama harus dilakukan yaitu buka Microsoft Word-nya. Kemudian untuk mensitasi, nanti silakan klik Zotero, kemudian klik Add atau Edit Citasi, kemudian pilih format penulisan referensi yang diinginkan. Misalkan yang diinginkan atau yang diminta dari artikel yang akan kita tuju itu formatnya IEEE atau yang Cicago, Full Note, dan lain sebagainya. Kemudian silakan pilih referensi yang akan kita citasi, kemudian klik OK, dan secara otomatis citasi tersebut akan muncul. Sedangkan untuk bibliografi atau daftar pustaka, kita tinggal klik Zotero, kemudian klik Add atau Edit Bibliografi, kemudian secara otomatis referensinya akan muncul.
Oke, kita akan mempraktekannya. Ini untuk undang-undang. Kemudian jurnal. Misalkan kita ingin menggunakan suatu undang-undang, kita tinggal klik Zotero, add atau edit citation. Di sini kita akan memilih formatnya. Kita disuruh format apa? Format itu Chicago manual, full note. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa langsung memasukkan namanya. Misal namanya Indonesia. Nah, di sini bisa atau silakan menggunakan classic view. Saya lebih suka menggunakan classic view agar lebih terlihat terkait dengan yang akan saya gunakan. Jadi, misalkan saya menggunakan Undang-Undang Nomor 5, kemudian setelah itu klik OK. Begitupun dengan jurnal. Misalkan kita menggunakan referensi jurnal ini, ya. Lalu daftar pustakanya tinggal diklik saja. Maka otomatis daftar pustakanya akan secara otomatis muncul. Ini untuk ketika kita menggunakan Chicago full note. Ketika kita ingin merubah ke format yang lain, silahkan ya klik dokumen preference dan formatnya dirubah sesuai dengan yang diinginkan. Misal ternyata yang diinginkan yaitu format IEEE. Oke, tinggal diklik saja. Otomatis akan berubah menjadi format IEEE. Seperti itu. Oke, jika seperti ini, maka ketika misalkan ternyata kita mau menambahkan terkait dengan referensi jurnal, maka secara otomatis akan menambah. Misalkan kita mau mengedit terkait dengan di dalamnya sini ada tulisan yang kurang, kemudian kita edit karena ini mungkin huruf besar kecilnya kurang pas, maka setelah diedit silakan diklik refresh, maka isinya sini akan mengikuti. Mungkin sekian terkait dengan tutorial bagaimana cara menggunakan Zotero. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang penjelasan yang kurang jelas. Nah, teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih.